nanti akan dilanjutkan sama Rakri. Oke, langsung aja di bukti audit. Nah, jadi aku mau seperti biasa intermezzo dulu mengenai bukti audit tersebut. Jadi teman-teman di dalam proses audit, bukti yang dikumpulkan sama dievaluasi sama auditor itu merupakan dasar dari setiap audit yang dilakukan. Karena berdasarkan bukti tersebut, kita bisa menentukan opini apa yang nantinya akan kita berikan terhadap klien kita tersebut. Terus, bukti audit yang tepat sama mencukupi juga dibutuhkan untuk memenuhi standar profesi auditor yang sudah diatur dalam standar audit. Nah, untuk menemukan apa yang dimaksud dengan bukti audit yang tepat dan mencukupi nanti bakal kita bahas juga. Nah, kalau menurut pengertian bukti audit berdasarkan standar audit seperti yang bisa dilihat juga sama teman-teman di PPT, bukti audit itu adalah informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor yang tadi udah aku singgung juga. Terus bukti audit itu mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan klien kita maupun informasi-informasi lainnya. Jadi bisa aja kita bisa jadi bukti audit itu nggak harus berasal dari komponen-komponen yang menyusun laporan keuangannya klien tersebut. Bisa jadi kita dapat bukti audit itu dari eksternal dari eksternal perusahaan, kayak kita ngewawancara bank yang berafiliasi dengan klien tersebut atau lain sebagainya, nanti juga akan dijelasin. Nah, informasi yang biasanya terkandung dalam bukti audit itu biasanya itu secara umum terbagi dua. Ada yang persuasif sama ada yang kurang persuasif. Nah, informasi yang persuasif itu contohnya kayak perhitungan auditor atas sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Dan yang kurang persuasif tersebut, persuasif ini maksudnya meyakinkan ya teman-teman bukti auditnya. Nah, contoh dari yang kurang persuasif itu seperti respons atas pertanyaan-pertanyaan dari para karyawan klien. Nah, ini tuh nanti tergantung dengan jenis-jenis bukti audit yang nanti juga akan aku jelasin. Oke, next. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu keputusan bukti audit. Keputusan bukti audit ini tuh menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan sama auditor. Jadi seperti yang teman-teman udah ketahui juga dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, mungkin juga udah dijelasin sama dosen-dosennya bahwa kita itu ngelakuin audit, sekali lagi aku ulangin, ngelakuin audit itu kita bukan berarti men-scanning secara keseluruhan as a whole dari sebuah laporan dari klien kita tersebut. Kita nggak bisa melakukan pemeriksaan secara menyeluruh karena itu akan memakan waktu dan biaya yang banyak. Maka dari itu audit itu mengumpulkan bukti audit itu dengan cara sampling. Jadi kayak diambil sebagian yang menurut auditor itu penting. Makanya nanti kita bakal belajar juga bukti audit yang tepat sama cukup itu seperti apa dan kayak gimana. Nah, keputusan bukti audit ini yang ada 4 ini, inilah yang menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat untuk diambil sama auditor. Nah, ada 4 keputusan bukti audit. Yang pertama, prosedur audit yang akan digunakan. Terus yang kedua, berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut. Terus yang ketiga, item-item mana yang akan dipilih dari populasi, misal. Terus yang keempat, kapan melaksanakan prosedur tersebut. Ini akan aku jelasin satu-satu. Yang pertama itu kan prosedur audit. Nah, yang ini, which audit procedures to use. Nah, prosedur audit itu pengertiannya, rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Sebagai contoh, prosedur audit untuk verifikasi pengeluaran kas itu kayak begini, teman-teman. Prosedurnya,
memeriksa jurnal pengeluaran kas dalam sistem akuntansi, terus membandingkan nama, PI, jumlah, dan tanggal dengan informasi online yang diberikan oleh bank tentang cek yang diproses untuk pembayaran. Jadi, simpelnya prosedur audit itu menjelaskan apa aja yang perlu dilakukan sama auditor untuk melakukan audit di bidang tersebut. Kayak tadi aku jelasin tuh contohnya prosedur audit untuk verifikasi pengeluaran kas. Untuk verifikasi pengeluaran kas itu harus ngapain sih? Kita harus ngecek apa, kita harus melihat apa kayak gitu. Jadi simpelnya kayak gitu. Terus yang kedua, ini ada berapa ukuran sampel. Jadi setelah kita tadi udah menentukan prosedur audit, selanjutnya kita itu menentukan berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut. Ukuran sampel itu maksudnya kayak gini. Misalnya kayak tadi kan kita yang contoh tadi itu verifikasi pengeluaran kas, ada cek kan tadi. Misalnya anggaplah dalam 1 tahun itu klien itu udah ada 6.600 cek. Nah, kita kan nggak mungkin kan memeriksa 6.600 lembar cek secara semuanya kayak gitu. Maka kita nanti auditor itu bakal menentukan ukuran sampelnya. Misalnya, dari 6.600 itu kita ambil 50 cek aja yang untuk dijadikan, untuk kita periksa kayak gitu. Nah, itu ukuran sampel. Untuk prosedur beda prosedur audit, beda juga ukuran sampelnya. Jadi bisa aja kayak tadi prosedur audit untuk verifikasi pengeluaran kas, kita ngambil 50 dari 6.600 cek. Ntar untuk prosedur audit yang lain, mungkin mau ngambil 100 cek kayak gitu. Itu tergantung sama nanti keputusan auditornya. Tapi salah satu yang menentukan besarnya ukuran sampel ini juga tergantung pada karakteristik klien kita. Kayak luas pengendalian yang terotomatisasi, terus tingkat assurance atau keyakinan yang diperlukan dari prosedur. Pokoknya banyak deh yang menentuin berapa ukuran sampel final yang bakal diambil. Terus yang ketiga, ada item-item mana yang akan dipilih dari populasi, which items to select from the populations. Nah, tadi kan di bagian yang kedua kita udah menentukan ukuran sampel, misalnya 50 dari 6.600 cek. Nah, yang ketiga ini kita menentukan dari 6.600 cek itu kan kita mau pilih, bentar ya. Dari 6.600 cek tadi, kita kan tadi udah nentuin bakal pilih 50. Nah, di yang bagian ketiga ini tuh kita bakal nentuin dari 50 cek yang kita ambil itu mau yang gimana gitu. Maksudnya karakteristiknya, misalnya dari 50 itu tuh kan ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Bisa aja kita ngambil ya dari 6.600 itu kita pilih aja acak, secara acak ambil 50 cek kayak gitu. Atau bisa juga metode-metode lainnya tuh kayak misalnya kita ngambil cek yang keluar 50 cek pertama yang keluar di minggu sekian kayak gitu. Atau juga bisa kita pilih 50 cek yang nilainya paling besar, atau memilih cek yang menurut auditor itu paling memungkinkan untuk mengandung kekeliruan atau kesalahan kayak gitu. Jadi pada dasarnya terserah sama auditornya juga mau di antara metode-metode yang tadi udah aku sebutin mau pilih yang mana kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Atau bisa juga dari metode-metode yang tadi aku sebutin, yang tadi kayaknya ada 4, kita mengkombinasikan antara, misalnya kita mengkomunikasikan 2 dari 4 metode yang tadi aku sebutin kayak gitu. Terus yang keempat, ada kapan melaksanakan prosedur tersebut, when to perform the procedures, timingnya. Ini penetapan waktu ya teman-teman. Jadi biasanya penetapan waktu ini tuh tergantung dengan kesepakatan sama klien juga. Jadi audit atas laporan keuangan itu biasanya kita itu nge-audit laporan keuangan untuk 1 periode atau 1 tahun kayak gitu. Nah biasanya itu biasanya kalau di kondisi yang umum itu klien itu minta
audit itu udah harus selesai dilaksanakan 60-90 hari dari akhir tahun atau tanggal pelaporan neraca. Tapi kan biasanya pelaporan neraca kebanyakan perusahaan itu 31 Desember kan. Nah, jadi biasanya klien tuh minta 60 hari setelah tanggal 31 Desember udah selesai, atau 90 hari atau 3 bulan kayak gitu. Nah, biasanya kalau itu kan yang menentukan penetapan waktu itu dari klien, tapi juga bisa dari auditor. Nah, kalau itu kan tadi yang 60-90 hari itu audit secara secara keseluruhan kayak gitu. Nah, di dalam audit secara keseluruhan itu kan terdapat banyak prosedur audit. Nah, untuk menentukan ketepatan waktu untuk masing-masing prosedur audit itu juga biasanya judgement dari auditornya. Misalnya auditornya itu mikir untuk prosedur audit menilai persediaan, contohnya kayak gitu. Prosedur audit untuk persediaan itu biasanya menurut auditor itu paling tepat dilakukan di tanggal-tanggal yang paling dekat dengan neraca. Misalnya berarti kan tanggal 31 Desember 2020, misalnya gitu kan. Nah, untuk menilai persediaan itu prosedur audit itu menurut auditor enaknya itu dilaksanakan misalnya kayak tanggal 1 Januari atau tanggal 10 Januari, walaupun mungkin dikasih waktu sama kliennya kayak 3 bulan untuk menyelesaikan audit. Karena berdasarkan judgement-nya auditor itu kenapa milih tanggal yang dekat sama neraca, karena menurutnya di tanggal tersebutlah persediaan itu paling akurat gitu. Paling akurat, jadi memberikan informasi yang bagus bagi auditor. Dan tapi kalau kita tunda-tunda gitu melaksanakan prosedur audit persediaannya, itu ntar datanya udah nggak udah nggak gimana cara bilangnya, absolut waktu awal-awal tahun kayak gitu deh tuh. Pokoknya tepatnya itu awal tahun kayak gitu, biar bukti auditnya itu tepat dan menyimpan informasi yang berguna bagi auditor. Kayak gitu contohnya kira-kira. Nah, dari keempat keputusan bukti audit ini, aku kasih contohnya yang mengandung keempat-empatnya ini. Contoh, untuk yang tadi masih yang di langkah 1 tadi, yang prosedur audit tentang verifikasi pengeluaran kas. Contohnya kayak gini, mengambil jurnal pengeluaran kas bulan Oktober. Nah, bulan Oktobernya itu berarti timingnya kan yang keempat. Terus membandingkan nama PI, jumlah uang, dan tanggal cek yang dibatalkan dengan jurnal pengeluaran kas. Nah, itu prosedur auditnya, teman-teman, untuk verifikasi pengeluaran kas. Terus, untuk suatu sampel yang dipilih secara acak dari 40 nomor cek. Nah, dipilih secara acaknya itu yang nomor 3, yang which items to select from the population. Metodenya berarti mereka pilih secara acak. Ini contoh ya. Terus, dipilih secara acak dari 40 nomor cek. Nah, itu ukuran sampel yang kedua. Kayak gitu contohnya untuk prosedur audit yang mengandung keempat keputusan bukti audit tersebut. Kayak gitu. Terus ada lagi yang namanya audit program atau program audit. Nah, program audit itu pengertiannya daftar prosedur audit untuk bidang audit tertentu atau untuk keseluruhan audit. Jadi, secara simpelnya itu program audit itu terdiri dari beberapa prosedur audit. Berarti program audit ini ruang lingkupnya lebih gede daripada prosedur audit. Nah, di program audit itu sama ya kayak prosedur audit, meliputi sample size, items to select, sama timing of the test. Sama kan kayak yang tadi di keputusan bukti audit. Kayak gitu. Tapi ini simpelnya kayak tadi aku bilang itu mencakup ruang lingkup yang lebih besar daripada prosedur audit, karena di dalam satu program audit bisa terdapat beberapa prosedur audit atau bahkan audit secara keseluruhan. Gitu. Untuk program audit biasanya auditor itu ini pakai paket perangkat lunak untuk membantu mereka memilih program audit. Terus lanjut ke persuasiveness of evidence atau persuasivitas bukti. Tadi di awal pas intermezzo juga aku singgung bahwa bukti audit itu mengandung informasi yang persuasif dan ada yang nggak persuasif. Kalau bisa, dan sebenarnya harus sih, bukti audit itu kita harus dapat yang persuasif.
Nah, apa saja yang menentukan bukti audit itu persuasif tuh ada dua. Yang pertama itu kecukupan atau sufficiency, terus yang kedua ketepatan atau appropriateness. Tadi sampai mana? Oh ya. Oke, jadi persuasivitas itu maksudnya kayak bukti auditnya itu persuasif ya teman-teman. Teman-teman aku tahu udah paham apa itu persuasif, jadi kayak meyakinkan kayak kayak gitu. Tadi aku bilang apa ya? Oh iya, determinannya ada dua. Yang pertama kecukupan sama ketepatan. Aku bahas dulu dari yang pertama, yang ketepatan ini atau appropriateness. Ketepatan bukti atau appropriateness of evidence itu, kalau berdasarkan pengertian, itu merupakan ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Jadi secara umum tuh ketepatan bukti audit itu ditentukan sama yang pertama ini relevan, terus yang kedua reliable. Relevansi bukti itu maksudnya kayak apa namanya buktinya itu relevan, kita itu harus mencari bukti yang relevan dengan tujuan audit. Jadi kalau misalnya nggak relevan ya di skip aja kayak gitu. Contohnya kalau untuk relevansi itu kayak bentar ya. Nah, gini, contohnya kalau untuk relevan itu kayak gini, misalnya auditor itu pengen tahu apakah klien kita itu udah melakukan penagihan kepada pelanggannya atas barang yang dikirim. Kan ada tuh beberapa perusahaan itu udah apa namanya kirim barang duluan ke pelanggannya tapi belum dibayar, jadi pelanggannya itu ngutang dulu kayak gitu. Nah, di sini ceritanya si auditornya itu pengen tahu dari barang-barang yang udah dikirim sama klien kita itu apakah semuanya udah ditagih. Kalaupun belum ditagih semua, pastinya ada beberapa yang harus ditagih kayak gitu. Jadi ceritanya itu ada dua prosedur. Ada dua macam prosedur yang bisa dipilih sama auditor. Yang pertama, auditor itu memilih sampel dari salinan faktur penjualan. Terus ditelusuri, kebalikannya dari dokumen pengiriman ditelusuri ke faktur penjualan. Oke. Nah, di situ prosedur di situ auditornya bakal dikasih challenge ya, bakal milih prosedur yang pertama dari faktur penjualan ke bukti pengiriman atau prosedur yang kedua yang merupakan kebalikan dari yang pertama, yaitu dari bukti pengiriman ditelusuri ke faktur penjualan. Nah, kalau berdasarkan relevansinya, tentu kita bakal milih yang kedua dong. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita itu pengen tahu apakah apa namanya barang tersebut utangnya dari pelanggan itu dari tagih apa belum, tentu kan kita nelusurnya dari dokumen pengiriman dulu kan. Di dokumen pengiriman kita itu kayak bakal tahu bahwa sekian barang udah dikirim ke sekian pelanggan. Nah, kita telusurin dari dokumen, tandanya berarti penjualannya udah terjadi kan, kita tahu dari dokumen pengiriman. Nah, dari dokumen pengiriman kita telusuri ke faktur penjualan. Di faktur penjualan itu kan ntar ada informasi mengenai pelanggannya ya, nama kayak yang kita pelajarin pas sistem informasi akuntansi di semester 4, situ ada nama, terus tagihannya berapa, udah dibayar apa belum. Jadi kan kalau tadi kan tujuan auditnya kita mau mengetahui apakah udah ditagih apa belum. Nah, yang paling relevan itu prosedur kedua. Kecuali kalau tujuan auditnya kita ganti jadi apakah pengiriman barang atas pesanan pelanggan itu udah dilaksanakan. Nah, maka yang paling tepat atau yang paling relevan itu yang pertama, yang yaitu menelusuri faktur penjualan ke bukti pengiriman. Nah, dari kayak gitu. Jadi harus relevan dengan tujuan audit yang mau kita lakukan. Terus yang
Kedua, yang menentukan ketepatan dari bukti audit itu adalah reliable atau yang dapat dipercaya. Bukti yang dipercaya dan dapat diandalkan itu harus memenuhi 6 ciri. Yang 6 ciri itu ada di slide yang di bawah yang ini. 6 karakteristik atas bukti yang reliable. Jadi yang pertama itu ada independence of provider atau independensi penyedia bukti. Seperti yang udah disinggung-singgung sebelumnya juga, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, independensi itu sangat penting ya teman-teman, karena kita pengen tahu, kita nggak pengen bukti-bukti itu diselimuti oleh kepentingan-kepentingan yang kadang-kadang kan kepentingan-kepentingan klien kita itu nyeleweng ya, apalagi kalau udah diiming-imingi sama insentif dan semacamnya kayak gitu, maka kita butuh independensi. Kemarin kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu, di pertemuan ketiga kalau nggak salah itu kita lebih ke independensi anggota tim audit yang berisi beberapa anggota itu harus independen kan. Contohnya kalau misalnya kita mau ngaudit perusahaan yang ternyata merupakan perusahaan istri ketua tim auditnya itu, nah itu berarti independensinya dipertanyakan. Kalau nggak salah itu nggak boleh diaudit karena independensinya nggak ada. Nah begitu juga untuk penyedia bukti, mereka juga harus punya independensi. Kalau maaf tadi ada yang lewat. Kalau untuk independensi dari penyedia bukti ini tuh biasanya bukti yang kita dapetin dari eksternal perusahaan itu lebih independen dibandingkan dengan bukti yang kita dapetin dari dalam atau internalnya perusahaan klien kayak gitu. Karena biasanya kan kalau pihak eksternal itu nggak punya kepentingan dan nggak akan melindungi perusahaan klien gitu kan, nggak punya kepentingan juga, maka mereka bakal menyampaikan bukti yang apa adanya, yang nggak diselimutin dengan intention yang lain kayak gitu. Nah terus contohnya itu kayak dokumen yang berasal dari luar organisasi, contohnya kayak polis asuransi, kan? Itu dianggap lebih dapat diandalkan ketimbang dengan dokumen yang berasal dari dalam perusahaan yang nggak pernah dikirim keluar organisasi, contohnya kayak permintaan pembelian. Jadi intinya kalau untuk karakteristik nomor 1 ini tuh bukti dari eksternal lebih independen, lebih meyakinkan, lebih bagus daripada bukti dari internal. Terus yang kedua, effectiveness of clients internal controls atau efektivitas pengendalian internal klien. Nah, kalau misalnya pengendalian internal klien itu udah bagus, udah efektif, biasanya bukti audit yang diperoleh lebih dapat diandalkan ketimbang kalau pengendalian internalnya itu lemah. Contohnya kayak pengendalian internal atas penjualan dan penagihan efektif. Auditor itu bakal dapat memperoleh bukti yang dapat diandalkan dari faktur penjualan dan dokumen pengiriman ketimbang jika pengendaliannya nggak memadai. Jadi maksudnya kalau pengendalian internal untuk pembuatan dokumen pengiriman sama faktur penjualannya lemah, berarti kan di situ terdapat rawan kesalahan. Nah, di situ kalau kita kebetulan ngambil sampling dari bidang tersebut, berarti kan bukti audit yang kita dapetin itu rawan juga kayak gitu, kurang meyakinkan gitu loh. Karena yang tadi pengendalian internalnya nggak efektif, kecuali kalau misalnya pengendalian internalnya itu udah oke, udah bagus gitu kan, kerjaan kita kan jadi makin dikit kan, maksudnya kita udah lebih percaya sama bukti yang udah kita dapetin karena kita nggak perlu lagi ngelakuin observasi ulang, rekalkulasi atau semacamnya untuk membuktikan bahwa bukti audit yang kita dapetin itu reliable. Terus yang ketiga ada auditors direct knowledge atau pengetahuan langsung auditor. Nah, pengetahuan langsung auditor ini tuh maksudnya kayak buktinya itu diperoleh langsung sama auditornya. Kayak misalnya dia mengunjungi langsung pabrik
klien kayak gitu. Pokoknya langsung deh dia yang turun, auditornya langsung yang turun tangan. Jadi bukti yang didapetin langsung dari auditornya itu lebih reliable dibandingkan kita dapetin angka yang udah langsung dikasihin sama manajemen. Kayak misalnya kayak apa ya? Kayak penghitungan persediaan kayak gitu. Kalau kita dapat angka langsung, misalnya, oh persediaannya nilainya sekian miliar dari itu angkanya kan kita dapat dari dari manajemennya perusahaan. Nah, kayak yang aku singgung tadi, bisa jadi kan manajemen perusahaannya itu memalsukan angka yang dia kasih ke kita karena itu tadi di banyak latar belakang yang mendasari perbuatan mereka untuk memodifikasi angka saldo lah kita bilang dari persediaan tersebut. Kalau auditornya turun langsung, misalnya menurunkan tim untuk menghitung pemeriksaan langsung secara fisik kayak gitu kan, data yang kita dapetin atas pemeriksaan langsung tersebut lebih reliable dibandingkan dengan data yang kita dapetin dari manajemen perusahaan kayak gitu penjelasannya kira-kira. Terus yang keempat ada qualification of individuals providing the information atau kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Nah, tadi kan di yang karakteristik nomor 1, yang independence of provider, tadi udah disinggung kan bahwa informasi atau bukti yang kita dapetin dari eksternal itu lebih baik ketimbang yang dari internal. Nah, tapi itu juga dipengaruhi sama kualifikasi dari individu yang menyediakan informasi tersebut sama kita. Jadi tadi udah kita bilang eksternal lebih baik, tapi bisa jadi aja eksternal itu nggak jauh lebih baik dari internal informasinya kalau orang yang menyediakan bukti tersebut kurang qualified gitu. Misalnya untuk apa ya, misalnya contoh gimana ya? Bentar ya, aku mikir dulu. Contohnya kayak kita nanyain perihal rekonsiliasi bank ke banknya klien kita. Tapi yang mengurus rekonsiliasi banknya itu kurang kompeten, kurang paham juga sama apa yang dia kerjain. Nah itu kan jadinya rekonsiliasi bank yang dia hasilkan itu jadi nggak reliable kan, karena dia sendiri aja nggak paham dia itu ngerjain apa kayak gitu. Jadi kualifikasinya tuh misal kalau nggak salah itu ada juga ditulis sama auditor, misalnya minimal pendidikannya sekian, pengalamannya sekian, kayak gitu. Itu contoh-contoh kualifikasi. Tuh, atau bisa jadi juga kayak tadi kan di nomor 3, karakteristik yang ketiga yaitu pengetahuan langsung auditor. Tadi aku bilang auditornya langsung turun tangan untuk mendapatkan bukti. Kalau auditornya juga nggak memenuhi kualifikasi yang tepat, bisa jadi aja bukti yang dia dapetin itu nggak jauh lebih baik dibandingkan dengan bukti yang langsung disediain sama manajemen perusahaan. Contohnya, misalnya nge-audit perusahaan yang jual berlian kayak gitu. Auditornya ini nih turun tangan nih untuk memeriksa langsung persediaan berliannya ke pabrik, melakukan pemeriksaan fisik secara langsung. Tapi auditornya sendiri nggak ngerti berlian yang asli itu kayak gimana, cara bedainnya kayak gimana. Berarti kan dia nggak punya kualifikasi atau nggak berkompeten di bidang berlianan kayak gitu. Jadi bukti audit yang didapetin tuh juga nggak reliable karena dia nggak paham dengan apa yang dia kerjain kayak gitu, atau paham cuman kompetennya itu kurang dibandingkan dengan yang lain kayak gitu. Jadi bisa aja, aku ulang sekali lagi, bisa jadi aja informasi yang kita dapat dari eksternal itu enggak reliable karena masalah kualifikasi. Begitu juga dengan bukti audit yang didapetin langsung sama auditornya, kayak di karakteristik yang nomor 3. Terus yang tadi yang keempat ya. Terus yang kelima itu adalah tingkat objektivitas. Seperti yang ini tuh udah jelas ya teman-teman. Beberapa hal itu ada yang dinilai berdasarkan objektivitas, ada yang dinilai berdasarkan subjektivitas. Secara logika aja pasti lebih reliable yang berdasarkan objektivitas dibandingkan dengan subjektivitas kayak gitu. Kalau yang subjektif itu contohnya, kalau yang objektif itu dari objektif dulu ya. Misalnya
angka saldo yang ada di laporan keuangan. Misalnya kita ambil contoh saldo persediaan lagi, misalnya contoh kayak gitu. Saldo persediaan sekian miliar kayak gitu. Nah itu kan udah objektif kan, udah pasti nggak perlu lagi kita semua orang yang memandang juga pasti tahu kalau itu nilainya sekian juta tersebut. Kalau subjektif itu kan kadang beda kepala, beda perspektif kan, beda orang itu beda pendapatnya. Jadi kan kayak nggak pasti gitu kan. Jadi pastinya itu kayak gimana gitu kan. Berdasarkan si A kayak gini beda gitu kan. Berdasarkan si B beda lagi. Jadi kan nggak pasti. Jadi lebih reliable kalau bisa buktinya itu yang objektif ketimbang subjektif. Terus yang keenam ada timeliness atau ketepatan waktu. Ketepatan waktu tadi juga udah aku singgung di yang keputusan bukti audit tadi. Itu nggak jauh-jauh dari situ, yaitu di mana waktu yang paling tepat untuk mengumpulkan bukti tersebut. Kayak gitu. Yang tadi udah aku jelasin juga. Kayak kapan bukti itu dikumpulkan, terus pada periode yang mana kayak gitu. Sebagai contoh untuk ketepatan waktu, kalau untuk kita ngelakuin prosedur audit atas akun-akun yang terdapat di neraca, contohnya di neraca itu tadi udah aku jelasin juga lebih baik buktinya itu diambil di tanggal-tanggal yang dekat dengan tanggal penerbitan neraca. Kayak tadi aku contohnya itu kayak tanggal 10 Januari kayak gitu. Itu kan dekat dibandingkan dengan tanggal 12 Februari ke tanggal 31 Desember yang tadi. Nah, terus juga kalau untuk menelusuri akun-akun kalau tadi kan neraca, kalau sekarang itu menelusuri akun-akun di income statement atau laporan laba rugi. Itu kita lebih reliable kalau kita bisa dapat angka untuk satu periode full gitu. Karena kan income statement itu mencerminkan keadaan dalam 1 tahun operasional perusahaan kan, ketimbang kita ngambil data yang untuk 6 bulanan kayak gitu. Kayak gitu contohnya untuk timeliness atau ketepatan waktu. Nah, di tabel ini tuh ada hubungan tadi yang aku jelasin dua hal yang pertama tadi tentang keputusan bukti audit yang ada 4. Audit procedures, terus sample size, item to select, sama timing yang tadi ada 4. Hubungannya sama ini kita masih di ketepatan ya, sorry. Soalnya slide-nya di bawah. Selanjutnya kita bakal bahas tentang determinan yang kedua, yaitu kecukupan atau sufficiency. Kalau di kecukupan ini lebih ke pada ukuran sampel yang dipilih sama auditor. Makanya tadi pas di tabel hubungan antara 4 keputusan bukti audit itu, bagian sampel size itu berhubungan langsung dengan sufficiency. Karena memang dia berkaitan langsung sama ukuran sampel yang dipilih sama auditor. Nah, untuk ketepatan ukuran sampel dalam audit ada dua hal yang penting. Maksudnya untuk kecukupan ini tuh ada 2 hal yang menentukan kecukupan bukti audit tersebut. Yang pertama, ekspektasi auditor atas salah saji. Terus yang kedua adalah keefektifan pengendalian internal klien. Pengendalian internal klien tadi juga ada di ini, 6 karakteristik atas bukti yang reliable yang di sini. Mana ya? Oh, yang ini nomor 2. Nah, untuk pengendalian internal, kalau untuk aspek kecukupan bukti audit, semakin efektif pengendalian internalnya klien kita, semakin sedikit sampel yang bisa kita ambil. Seperti yang tadi aku jelasin juga ya, karena kalau pengendalian internalnya itu udah efektif, berarti kan kemungkinan kesalahan atau kekeliruannya itu kan kecil, jadi kita nggak perlu repot-repot ngambil bukti audit yang banyak untuk diperiksa karena kita udah percaya aja gitu sama pengendalian internalnya tadi karena udah efektif. Nah, sebaliknya kalau pengendalian internalnya itu kurang efektif, lemah, berarti kan kemungkinan untuk
terjadinya kekeliruan dan kesalahan itu jadi besar. Sehingga kita itu harus mengumpulkan bukti audit yang banyak supaya kita bisa menarik kesimpulan dari bidang audit yang kita periksa tadi kayak gitu. Jadi kalau intinya itu jika pengendaliannya efektif, maka lebih sedikit di yang poin kedua ini. Terus, bukti diperoleh dengan jumlah besar dikatakan cukup jika relevan dan sesuai dengan tujuan audit. Nah, tadi ini berarti nyerempet juga sama yang kriteria ketepatan tadi, yaitu relevansi tadi. Di mana bukti audit itu dikatakan relevan kalau sesuai dengan tujuan audit. Jadi mereka saling berhubungan. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Tadi udah dijelasin juga kan. Terus... Terus ini yang di kotak biru itu maksudnya kalau di bahasa Indonesia kan itu persuasivitas bukti hanya dapat dievaluasi setelah mempertimbangkan kombinasi antara ketepatan dan kecukupan. Ketepatan dan kecukupan. Termasuk pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan dan kecukupan tersebut. Nah, jadi ini maksudnya kayak gini. Jadi bukti audit itu, persuasivitas dari bukti itu benar-benar harus memenuhi aspek kecukupan sama ketepatan, beserta faktor-faktor yang mempengaruhi mereka berdua. Jadi kayak kalau ketepatan itu kan, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu adalah relevansi sama reliable. Reliable ini kan ada 6 karakteristik yang 6 ini. Jadi harus memenuhi juga untuk karakteristik yang 6 ini. Terus kalau kecukupan itu dipengaruhi ukuran sampel sama pengendalian internal yang efektif itu juga harus terpenuhi. Jadi harus secara keseluruhan gitu baru kita bisa menentukan buktinya itu persuasif atau enggak. Kayak gitu maksudnya bacaan yang di kotak warna biru ini. Nah, jadi contohnya kayak gini. Kalau di ciri bukti yang reliable itu kan ada independence of provider. Jadi, misal ada suatu kasus di mana bukti yang disediakan itu udah dilakukan sama orang yang independen. Jadi, faktor independensinya udah terpenuhi, tapi nggak relevan sama tujuan audit, gitu kan. Nggak relevan sama tujuan audit yang kita laksanakan. Nah, itu buktinya belum bisa dikatakan persuasif. Bisa dikatakan persuasif kalau dia independennya udah terpenuhi, terus relevansinya juga udah terpenuhi, kayak gitu. Terus, kayak gitu kita langsung ke kotak yang ini tadi aja ya. Untuk keputusan bukti audit yang nomor 1 sama nomor 4, prosedur audit sama timing, itu berhubungan dengan kualitas appropriateness, yang determinan persuasivitas bukti tadi. Yang mana ketepatan bukti atau appropriateness ini ditentukan sama relevansi sama reliabilitas, dan reliabilitas ini ditentukan sama 6 ciri tadi, yang ada 6. Terus timeliness itu, ini maksudnya yang tadi, timeliness itu ditentukan sama kapan prosedurnya itu harus dilaksanakan, dan kayak gitu. Terus kalau untuk keputusan bukti audit yang kedua sama ketiga, ukuran sampel dan item mana yang akan dipilih, itu berhubungan dengan determinan yang kedua, yaitu sufficiency atau kecukupan, di mana sufficiency atau kecukupan itu dipengaruhi sama ukuran sampel yang tepat, terus selection of proper. Nah, ini kan kayak adequate sample size ini kan sama dengan sample size di keputusan bukti audit. Nah, terus pemilihan item yang sesuai dari populasi itu sama dengan item sosial. Jadi mereka berhubungan erat gitu. Ini maksud dari tabel yang warna biru ini. Terus
Lanjut ke jenis bukti audit ada 8. Jadi kan kayak tadi aku singgung juga, prosedur audit itu kan ada beberapa alternatif. Tadi yang aku jelasin masalah masalah ketertagihan suatu barang itu tadi kan ada yang prosedur audit pertama dia menelusuri dari faktur penjualan ke apa tadi dokumen pengiriman. Terus prosedur audit yang kedua, alternatif yang kedua itu dari dokumen pengiriman ke faktor penjualan. Nah, itu kan berarti dalam audit itu, prosedur audit itu nggak cuma satu, ada beberapa alternatif. Nah, untuk menentukan, membantu auditor memilih prosedur audit mana yang tepat, nah itu ditentukan sama jenis bukti audit yang ada 8 ini. Membantu auditor ya maksudnya. Nah, jenis bukti audit yang ada 8 itu, pertama ada physical examinations atau pemeriksaan fisik, terus yang kedua ada confirmations atau konfirmasi, terus ada inspeksi, ada prosedur analitis, ada wawancara dengan klien, ada rekalkulasi, ada reperformance atau pelaksanaan ulang, sama observasi. Tadi aku di awal juga udah mulai singgung-singgung tentang jenis bukti audit. Ini yang 8. Aku akan coba jelasin satu-satu mulai dari physical examination. By definition, pemeriksaan fisik itu adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas aktiva atau aset berwujud. Nah, dari pengertiannya itu kita bisa tahu bahwa pemeriksaan fisik itu paling sering digunakan dengan yang berkaitan sama persediaan sama kas. Tetapi juga bisa kita terapin ke verifikasi sekuritas, wesel tagih, dan aset tetap berwujud. Terus tujuan dari pemeriksaan fisik ini, physical examination itu salah satunya adalah cara langsung untuk kita memverifikasi apakah aset itu beneran ada, dan kalau memang ada, apakah udah dicatat dengan benar, kayak gitu. Kan kadang ada kasusnya yang asetnya ada tapi nggak dicatat, atau ada juga yang kebalikannya asetnya nggak ada tapi dicatat. Nah, yang kayak gitu. Jadi dengan melakukan physical examination, kita bisa memverifikasi dua hal tersebut. Selain yang tadi, masalah eksistensi dan pencatatan aset, physical examination juga bisa digunakan untuk kita mengevaluasi kondisi atau kualitas aset. Nah, di sini itu dibutuhkan tim audit yang yang kompeten di bagian pemeriksaan kualitas aset gitu. Misalnya kalau mau meriksa suatu equipment misalnya gitu. Tim auditnya juga harus punya kualifikasi atau kompeten di bidang gimana cara dia menentukan, dia bisa nggak menentukan equipment tersebut original nggak atau malah KW kayak gitu. Jadi harus punya kompeten yang kayak gitu untuk mengevaluasi kondisi atau kualitas asetnya. Terus juga harus paham misalnya kalau equipment-nya itu nggak kita ganti ke mesin deh gitu. Itu tuh kondisi asetnya kayak gimana, masih baru kah atau udah usang. Nah, itu kan perlu keterampilan khusus kayak gitu. Jadi dia harus paham di permesinan gitu. Orang awam kan nggak bisa lihat, kalau dia sekali lihat itu dia nggak bisa menentuin asetnya itu masih bisa dipakai atau udah usang kayak gitu. Itu untuk physical examination. Terus yang kedua itu ada confirmation atau konfirmasi. Secara definisi, pengertiannya konfirmasi itu adalah penerimaan respons tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen, yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Respons ini bentuknya bisa bermacam-macam, bisa bentuk kertas atau elektronik atau media lainnya. Untuk konfirmasi ini, bukti auditnya itu jadi bisa sangat dipercaya, terus juga merupakan jenis bukti audit yang sering digunakan. Tapi karena konfirmasi itu membutuhkan biaya yang lebih, terus juga kadang-kadang
mengganggu kenyamanan pihak yang kita minta untuk mengkonfirmasi. Konfirmasi ini jadinya nggak terlalu sering juga digunakan. Maksudnya nggak bisa digunakan di setiap saat karena faktor biaya dan ketidaknyamanan. Nah, karena nggak bisa digunain di setiap kondisi, maka keputusan auditor itu memutuskan apakah akan menggunakan informasi atau tidak, itu tergantung kepada reliabilitas situasi serta bukti alternatif yang tersedia. Jadi kalau misalnya ada bukti alternatif, jenis-jenis bukti yang 8 tadi ada tersedia selain konfirmasi dan cukup reliable, ya nggak perlulah dilaksanakan konfirmasi kayak gitu. Itu pertimbangannya. Terus yang ketiga itu inspection atau inspeksi. Inspeksi itu berdasarkan definisi artinya adalah pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Ini juga sama kayak konfirmasi, bentuknya bisa kertas, elektronik, atau media lain. Karena kalau untuk inspeksi ini kan dia memeriksa dokumen kan, karena setidaknya dalam satu transaksi dalam organisasi klien itu setidaknya ada satu lembar dokumen yang mendasarinya. Jenis bukti audit inspeksi ini tuh tersedia dalam jumlah yang besar. Terus dibandingkan dengan konfirmasi, inspeksi itu biayanya lebih rendah untuk mendapatkannya karena seperti yang tadi aku bilang, itu tersedia dalam jumlah yang banyak di organisasi klien kita. Kalau konfirmasi itu butuh biaya juga untuk mengkonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan. Nah, kayak gitu. Kalau dibandingkan ya antara inspeksi sama konfirmasi. Terus oh iya, tadi kan kalau inspeksi itu pengertiannya mereka melakukan pemeriksaan atas dokumen. Nah, dokumen itu secara umum diklasifikasikan menjadi dua, dokumen internal sama dokumen eksternal. Dokumen internal itu dokumen yang disiapkan dan digunakan dalam organisasi klien, tapi disimpan, terus nggak pernah dipublikasikan ke pihak eksternal. Contoh-contoh dari dokumen internal itu bisa faktur penjualan, laporan jam kerja karyawan, terus laporan penerimaan persediaan. Nah, kalau untuk dokumen eksternal, itu merupakan dokumen yang ditangani oleh seseorang di luar organisasi klien, yang merupakan pihak yang melakukan transaksi, tetapi dokumen tersebut saat ini berada di tangan klien, atau dengan segera dapat diakses oleh klien. Jadi, dokumennya itu asal dari luar, tapi bakal dikirimkan ke klien, maksudnya dikirimkan ke pihak internal, atau bisa juga segera diakses sama pihak internal. Contohnya itu adalah faktur dari pemasok, terus wesel bayar yang dibatalkan, dan polis asuransi. Kayak gitu. Nah, penentu utama apakah auditor itu bakal memeriksa dokumen internal atau eksternal itu udah jelas ya tadi juga bagian masalah informasi tadi di 6 karakteristik tadi itu lebih baik kalau itu asalnya dari eksternal dibandingkan dari internal. Terus juga untuk pertimbangan dokumen itu auditor itu bakal lebih memilih untuk memeriksa dokumen yang asli daripada yang hasil fotokopian kayak gitu pertimbangannya. Terus lanjut ke jenis bukti audit yang keempat yaitu analytical procedures atau prosedur analitis. Nah, prosedur analitis ini sebenarnya udah kita pelajari di pertemuan 3 pas bagian perencanaan audit dan ini udah dijelasin secara detail di bab 8 buku Arens yang udah juga kita pelajari di pertemuan ketiga. Jadi aku nggak akan jelasin secara detail di bagian prosedur analitis. Tapi secara ini aku bacain aja definisinya itu evaluasi prosedur analitis itu adalah evaluasi informasi keuangan melalui analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non keuangan. Terus biasanya di prosedur analitis itu
dapat membantu kita untuk memahami industri dan bisnis klien. Nah, memahami industri dan bisnis klien itu kan termasuk dari perencanaan audit yang di pertemuan 3. Jadi, dengan melakukan prosedur analitis, itu dapat membantu kita memahami bisnis dan industri klien. Terus dari prosedur analitis juga, kita bisa tahu apakah perusahaannya itu bakalan going concern atau enggak. Itu biasanya mereka pakai rasio-rasio keuangan yang kita pelajari di manajemen keuangan, kayak rasio likuiditas dan lain sebagainya. Terus kegunaan prosedur analitis selanjutnya itu juga bisa menunjukkan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Jadi kayak misalnya kayak kita memeriksa laporan keuangan antar tahun ya, misalnya 2020, 2019, sama 2018. Untuk suatu saldo akun tertentu, ternyata di situ terdapat fluktuasi yang nggak biasa gitu. Jadi, auditor ini juga kayak analis laporan keuangan ya. Mereka membaca laporan keuangan, terus mereka menemukan misalnya ditemukan fluktuasi yang nggak biasa. Maksudnya kok tiba-tiba saldonya itu naiknya gede banget, padahal tahun-tahun sebelumnya nggak segede itu, kayak gitu. Atau turunnya jauh banget, padahal tahun-tahun sebelumnya nggak kayak gitu. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi kan kalau misalnya ada fluktuasi yang nggak biasa itu, yang besar, yang terlalu gede atau terlalu kecil kayak gitu, auditor kan bisa jadinya berpikir kritis bahwa ada sesuatu yang menyebabkan fluktuasi tersebut. Tapi bisa juga fluktuasi itu disebabkan sama kondisi ekonomi. Makanya bakal diperiksa sama auditornya, itu benar-benar nggak fluktuasi itu terjadi karena karena sebentar. Kita lanjutin. Jadi bisa jadi aja fluktuasi yang nggak biasa itu disebabkan sama kondisi ekonomi yang sah gitu kan, makanya ditelusuri dulu. Tapi kalau misalnya ternyata nggak didukung sama peristiwa ekonomi yang sah, maka di situ bisa juga auditornya curiga terdapat salah saji atau kekeliruan atau malah kecurangan kayak gitu. Terus juga selanjutnya itu untuk prosedur analitis ya. Lebih lengkapnya itu udah kita pelajarin di pertemuan 3 atau bab 8 buku Arens. Terus yang berapa itu? Nomor 5 itu adalah jenis bukti audit yang kelima, itu merupakan tanya jawab atau wawancara dengan klien. Berdasarkan definisi, tanya jawab dengan klien itu adalah upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai respons atas pertanyaan yang diajukan sama auditor. Nah, tadi seperti yang udah kita singgung juga sebelumnya, bahwa berarti kan ini intinya kita dapetin informasi dari pihak internal klien atau perusahaan klien kita. Nah, karena kita dapatnya dari pihak internal, buktinya itu biasanya dianggap bukan sebagai bukti yang meyakinkan. Kayak gitu. Terus, makanya biasanya sama kayak yang konfirmasi tadi. Kalau konfirmasi ini kan meyakinkan, tapi karena biayanya yang lumayan sama tadi masalah ketidaknyamanan, auditor itu bakal kalau misalnya dapat bukti alternatif yang lain, bukti pendukung yang lain itu dia bisa nggak melaksanakan konfirmasi. Begitu juga dengan inquiries of the client. Kalau karena tadi hasil wawancara dari klien kita tersebut itu kurang meyakinkan, biasanya nanti auditor bakal nyari lagi dari bukti-bukti yang lain kayak gitu. Sama kayak konfirmasi. Terus yang jenis bukti audit yang keenam itu adalah rekalkulasi. Nah, rekalkulasi itu merupakan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Nah, di rekalkulasi itu juga mencakup pengujian atas keakuratan perhitungan dari klien kita. Terus juga mencakup prosedur yang dijalankan. Jadi apakah prosedur yang dijalankan sama klien kita itu udah betul sesuai dengan standar atau belum kayak gitu. Terus selanjutnya yang ke-7 itu adalah reperformance atau pelaksanaan ulang. Nah, kalau berdasarkan definisi, reperformance ini adalah pengujian independen yang dilakukan auditor
atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang semula dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal klien. Nah, jadi sebenarnya rekalkulasi sama reperformance ini beda-beda, nggak beda-beda jauh. Perbedaan yang signifikan itu kalau rekalkulasi, auditor itu melakukan pengecekan ulang atas perhitungannya. Tapi kalau reperformance atau pelaksanaan ulang itu melibatkan pengecekan atas prosedur lain, kayak gitu. Terus yang jenis bukti audit yang terakhir itu ada observasi. Observasi terdiri dari mengamati proses atau prosedur yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain. Observasi ini sama kayak yang di 6 karakteristik tadi, langsung terjun ke lapangan auditornya. Contoh-contoh yang biasa, jenis-jenis observasi yang biasa dilakuin sama auditor itu contohnya langsung mengunjungi pabrik klien, atau langsung menemui secara personal individu-individu yang ditugasin sama klien untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, kalau di mengunjungi lokasi itu kan sekaligus mungkin dia bisa melakukan pemeriksaan fisik. Jadi jenis-jenis bukti audit ini bisa kayak bebarengan gitu ya, nggak harus pilih salah satu kayak gitu. Terus dia juga bisa mengamati kan, dia bisa mendapatkan insight dari klien kita tersebut. Misalnya pas kalau dia kunjungin ke pabrik, dia bisa menilai auditor itu, oh ini udah sesuai dengan standar pelaksanaan operasionalnya kayak gitu. Terus juga bisa melihat apakah individu-individu yang ditugaskan tadi sama si klien itu udah benar-benar nggak sih mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Tapi untuk observasi itu ada kelemahannya karena biasanya contohnya kita ambil contoh yang untuk individu-individu tadi ya. Biasanya itu petugas-petugas yang pegawainya perusahaan klien kita itu kalau datang misalnya auditor datang berkunjung itu mereka langsung menunjukkan sisi yang baiknya yang biasanya misalnya males-malesan itu pas auditor datang itu langsung rajin seakan-akan bekerja sesuai dengan SOP yang diberikan kepadanya kayak gitu kan, tapi ntar pas auditornya udah pergi dia malah males-malesan lagi atau malah lalai lagi kayak gitu. Jadi untuk observasi ini masih kurang meyakinkan, tapi setidaknya kita bisa dapat insight atau kesan pertama atas klien kita tersebut melalui metode observasi. Sama juga dengan konfirmasi sama inquiries of the client tadi, itu biasanya selain melakukan observasi, auditor itu juga mengumpulkan bukti alternatif yang lain. Tapi walau kayak gitu sebenarnya observasi ini juga sebagian besar audit itu melakukan observasi. Jadi berguna juga deh observasi itu. Kalau untuk contohnya, misalnya setelah kita dapat kesan pertama dari observasi ini, biasanya ntar untuk mengkonfirmasi bahwa kesan pertama kita itu betul. Misalnya kesan pertamanya itu si pegawainya itu kerja dengan baik gitu kan. Kita bisa melakukan konfirmasi kayak gitu. Jadi saling berhubungan yang tadi aku bilang. Jadi mereka nggak mesti sendiri-sendiri yang 8 ini. Mereka juga bisa saling berhubungan atau saling melengkapi kayak gitu. Kalau ini tabel tentang ketepatan jenis bukti. Kayak tadi jenis bukti pertama itu physical examination atau pemeriksaan fisik. Untuk independensinya itu tinggi karena auditor langsung yang melaksanakan. Terus untuk efektivitas pengendalian internal ini yang 5 itu karakteristik yang menentukan reliable-nya suatu bukti yang ini. Yang ini. Tapi nggak tahu kenapa di tabel ini cuma ditulis 5. Yang bagian timeliness-nya nggak ditulis. Ini kan cuma sampai objektivitas.
Aku baca sekilas aja, pokoknya untuk physical examination, independensinya tinggi, efektivitas pengendalian internalnya bervariasi tergantung. Terus pengetahuan langsung auditor tinggi, jelas karena auditor sendiri yang langsung melakukan. Terus kualifikasi penyedia biasanya sih tinggi karena auditor itu biasanya punya kompetensi yang tinggi. Terus objektivitasnya tinggi. Untuk jenis bukti konfirmasi itu independensinya tinggi juga. Terus untuk keefektifan pengendalian internal itu nggak tersedia. Pengetahuan langsung auditor rendah karena bukan auditornya langsung yang melaksanakan. Terus kualifikasi penyedianya itu bervariasi, tapi umumnya tinggi, objektivitas tinggi. Terus untuk inspeksi, independensinya itu bervariasi, karena kayak tadi kan di inspeksi kan mereka melakukan inspeksi terhadap dua jenis laporan, yaitu dua jenis dokumen, dokumen internal sama eksternal. Nah kalau dokumen internal itu kan kurang reliable, kalau dokumen eksternal lebih reliable, makanya independensinya itu bervariasi. Terus untuk keefektifan pengendalian internal itu bervariasi, pengetahuan langsung auditor itu rendah, kualifikasi penyedianya bervariasi juga, terus objektivitas tinggi. Kalau ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman, kalau untuk ini mudah dipahami lah sesuai tadi penjelasan juga. Kayak gitu. Nah, aku skip aja. Ini apa ya? Bentar ya teman-teman. Oh, ini tuh tabel dari istilah prosedur audit sama jenis bukti. Jadi misalnya kita ambil contoh yang pertama itu, istilahnya itu examine atau memeriksa, yaitu studi yang cukup terperinci atas dokumen atau catatan untuk menentukan fakta-fakta spesifik tentang catatan itu. Nah, ilustrasi prosedur auditnya itu biasanya berupa memeriksa sampel, faktur pemasok, untuk menentukan apakah barang atau jasa yang diterima layak dan sesuai dengan jenis yang umumnya digunakan dalam bisnis klien. Jenis bukti auditnya inspeksi. Ini tuh tabel yang berisi daftar istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan prosedur audit kayak gitu. Jadi kayak istilahnya ini, terus contoh ilustrasi prosedur auditnya kayak gini, terus jenis bukti audit yang dihasilkan apa kayak gitu. Ini juga bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Mudah dimengerti kok yang ini. Intinya tadi ini tuh sama sih dengan yang tadi aku jelasin masalah bukti audit yang 8 ini. Kayak contoh-contohnya gitu, kayak gitu. Ini daftarnya. Terus, nah analytical procedures ini tadi juga udah aku bilang, ini udah secara lebih, secara lebih lengkap udah kita pelajari di pertemuan 3 atau bab 8 ARENS. Ya, prosedur analisis ini biasanya kayak tadi menggunakan rasio-rasio yang ada di rasio-rasio umum kayak liquidity gitu. Terus ada dokumentasi audit. Oke, secara bentar ya. Oke, tadi aku udah jelasin belum pengertiannya yang bahasa Indonesia dokumentasi audit? Belum. Kayaknya belum deh. Ya udah aku ulang lagi. Dokumentasi audit itu pengertiannya adalah catatan utama tentang prosedur auditing yang diterapkan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai auditor dalam melaksanakan penugasan. Nah, berarti secara sederhananya dokumentasi audit itu kayak catatan kita dari awal mau melakukan perencanaan audit itu sampai akhir di bagian
pengeluaran opini audit. Nah, di dokumentasi audit ini penting karena kita dokumentasi audit itu bisa mempengaruhi keputusan apa yang nanti bakal kita ambil atas klien kita tersebut. Terus juga sewaktu-waktu bisa aja nanti regulator itu mempertanyakan opini audit kita atas suatu klien. Nah, jadi kalau misalnya kita punya dokumentasi audit yang yang lengkap dan memadai, itu kita bisa langsung kasih ke regulatornya bahwa saya udah mengumpulkan bukti-bukti audit yang tepat dan cukup, bisa dilihat di file audit dalam dokumentasi audit ini, dan saya juga udah melakukan prosedur audit sesuai dengan standar yang berlaku kayak gitu. Jadi dokumentasi audit ini penting. Yang namanya dokumentasi pasti dari awal sampai akhir kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak kertas kerja kita gitu loh selama melakukan audit di klien kita tersebut. Atau tapi sekarang itu sebenarnya nggak kertas kerja lagi sih, karena biasanya dokumentasi audit ini udah terkomputerisasi, nggak dalam bentuk kertas yang asli juga kayak gitu. Dari pengertian dokumentasi audit tadi, kita juga bisa langsung menyimpulkan bahwa dokumentasi audit itu menyediakan empat hal ini berdasarkan pengertiannya tadi. Yang pertama, dasar bagi perencanaan audit atau basis for planning the audit. Makanya tadi kan di pengertiannya itu awalnya dia bilang audit procedures performed kayak gitu. Untuk dasar bagi perencanaan audit itu Untuk kenapa maksudnya dokumentasi audit ini menyediakan dasar bagi perencanaan audit? Karena biasanya di dokumentasi audit itu kan ada yang namanya file audit. Di dalam file itu biasanya terdapat referensi yang diperlukan bagi auditor untuk merancang perencanaan audit. Bisa jadi file-file data-data dari tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Terus yang kedua, dokumentasi audit itu menyediakan catatan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian. Kayak tadi, jadi bukti-bukti yang udah kita dapetin tadi itu kita masukin ke dalam file audit yang akan menjadi dokumentasi dari audit kita. Jadi makanya pas nanti suatu saat, siapa tahu klien kita bermasalah dan opini audit kita dipertanyakan sama regulator, kita bisa langsung mensuguhi regulator tersebut dengan bukti-bukti audit yang kita kumpulkan. Makanya jangan sampai bukti audit itu luput dari dokumentasi kita. Pokoknya harus didokumentasikan supaya nanti bisa digunakan kalau dibutuhkan lagi kayak gitu. Terus yang ketiga, data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. Nah, tadi kan misalnya bukti auditnya itu udah kita kumpulin, dimasukin dalam file audit. Nanti setelah kita selesai dalam periode mengumpulkan bukti, ntar bakal direview lagi kan bukti-bukti tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita untuk menentukan opini audit dan opini audit yang biasanya kan tercantum dalam laporan audit kayak gitu maksudnya. Terus yang keempat, ada dasar bagi review oleh supervisor dan partner. Nah, seperti yang teman-teman tahu, auditor itu kan nggak kerja sendiri, ada timnya. Dalam tim itu kan bervariasi kan orang-orangnya. Ada yang udah pengalaman berpuluh tahun, ada yang masih pengalamannya masih 1-2 tahun, ada yang kompetensinya masih kurang juga kayak gitu. Jadi biasanya dokumentasi audit ini digunakan sama yang pengalamannya udah tinggi alias supervisor itu untuk nge-review ulang pekerjaan asistennya kayak gitu. Jadi di-review ulang lagi karena asisten itu kan pengalamannya masih kurang dan masih rawan kesalahan. Dan juga review atas supervisor kepada asistennya itu juga diatur dalam diatur dalam standar audit yang baik itu salah satunya adalah melakukan review atas supervisor kepada asistennya kayak gitu. Contents and organization. Nah, file audit yang merupakan dokumentasi dari audit tersebut terdiri dari 2, yaitu permanen dan current. Permanent files itu maksudnya adalah file yang berisi data
yang bersifat historikal atau berlanjut yang bersangkutan dengan audit saat ini. Jadi kayak apa namanya, datanya itu nggak berubah-berubah gitu loh per tahun kayak tetap, tapi kita membutuhkannya untuk audit di periode yang saat ini. Contoh-contoh dari file audit yang permanen itu, contohnya pertama itu adalah kutipan atau salinan dari dokumen perusahaan yang terus penting, artinya seperti akte pendirian. Nah, akte pendirian itu kan nggak berubah kan sepanjang waktu, dia bersifat historis, tapi kita membutuhkannya. Terus anggaran rumah tangga, perjanjian obligasi, dan kontrak. Terus contoh lain dari file permanen itu adalah analisis akun tahun-tahun sebelumnya yang tetap penting artinya bagi auditor. Contohnya kayak utang jangka panjang, akun ekuitas pemegang saham, goodwill, dan aktiva tetap. Terus yang ketiga, informasi yang berhubungan dengan pemahaman atas pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian. Terus yang keempat, contoh dari file permanen itu adalah hasil prosedur analitis dari audit tahun sebelumnya. Terus sementara untuk current files atau file tahun berjalan, itu pengertiannya adalah file yang mencakup semua dokumentasi audit yang dapat diterapkan pada tahun yang diaudit. Nah, contoh-contoh dari file tahun berjalan itu ada program audit, informasi umum, neraca saldo berjalan, terus ayat jurnal penyesuaian dan reklasifikasi, sama schedule utama dan schedule pendukung. Schedule pendukung ini tuh merupakan bagian yang terbesar dari dokumentasi audit. Kalau di sini itu contoh-contoh dari supporting schedules atau schedule pendukung itu ada analisis, neraca saldo atau daftar, terus rekonsiliasi jumlah, pengujian kelayakan, ikhtisar prosedur, pemeriksaan dokumen pendukung, serta informasional. Gitu. Oke, udah siap. Oke, bagian selanjutnya bakal dilanjutin sama Rakri. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penjelasannya. Lanjut, Rakri. Oke, sip. Aku share screen ya. Oh iya. Oke. Oke, sudah nampak? Belum. Belum kah? Kok di sini sih? Udah kah? Oke. Tidak nampak. Mana ini? Buka. Oke, kita melanjut ya. Tadi kan sudah sampai ke tipe-tipe. Nah, itu tuh sudah ke bab 13. Nah, kebetulan ini kok tidak bisa di ini ya. Bentar. Aku tidak bisa. Ini mengganggu ini. Nah, ayo. Ya. Ini kan tadi. Oke, lanjut ya. Ini annotate-nya itu enggak ini. Kok tidak? Oke, lanjut. Untuk yang ini ya, untuk perencanaan. Program ya. Program audit dan strategi ya, itu ada di bab 13. Jadi untuk kali ini sebenarnya lebih fokus kepada bagaimana ini ya. Bagaimana kita itu melakukan semacam pengujian dulu ya, karena di program ini itu bukan hampir sama dengan di bab 10 itu kayak prosedurnya ya. Prosedur-prosedur untuk memahami, dan terus bab 9 juga kan resiko. Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari bab 8, 9, 10 sebenarnya bab 13 ini. Nah, untuk bab 13 ini kalau kalian buka bukunya itu kan langsung dilihat sama tes-tes ya. Type of test. Jadi aku pengen jelasin sedikit ya. Tunggu, ini kok gimana sih biar hilang ini kok muncul terus ya. Oke.
Jadi pertama ya, type of test ini sebenarnya lebih kepada ini ya, jenis-jenis tesnya itu. Jadi auditor itu punya 5 jenis type of test. Pertama, kenapa digunakan tes itu? Sebenarnya digunakan untuk membandingkan atau mengetes dari financial statement itu. Nah, auditor use risk assessment. Jadi auditor itu menggunakan penilaian resiko, prosedur penilaian resiko untuk mengidentifikasikan signifikan risk. Ya, jadi resiko yang signifikan dari error ataupun fraud atau kecurangan, dan mencoba untuk mengetes desain ya. Nah, yang ditujukan pada resikonya. Nah, ada 4 type of test yang menunjukkan bagaimana itu audit prosedur yang dilakukan untuk mengidentifikasikan resiko. Nah, itu ada test of control, di mana test of control ini bahasa Indonesia itu untuk mendapatkan bukti, digunakan untuk mendapatkan bukti internal control apakah sudah dilaksanakan secara efektif, itu test of control. Jadi ada di bab 10 ya kalau nggak salah. Test of control ini udah ada ya. Jadi kayak untuk menilai efektivitas kontrol gitu. Jadi terus yang substantif test of transaction ini lebih kepada ini ya, bagaimana ya itu. Jadi substantif itu ada dibagi 2, itu ada yang test of transaction dengan analytical procedure. Nah, itu ada 2 sorry, ini sebenarnya bukan substantif nih harusnya, ini cuma analytical procedure. Mungkin jadi substansi itu bisa kalian lihat di buku ya, di halaman 481 di yang edisi 15 itu. Jadi test of transaction itu digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit itu kayak occurrence. Kan kemarin tujuan audit kan banyak ya, dari asersi itu kan ada saldo transaksi, penyajian pengungkapan, sama kemarin hak deh. Ada 3 ya pokoknya. Itu jadi sebenarnya ya ini untuk substantive transaction itu lebih kepada bagaimana untuk memenuhi ini ya tujuan audit itu. Jadi perlu dipahami memang kalau kan kemarin kan asersi itu ada 3, kelas transaksi, saldo, penyajian, dan pengungkapan. Nah, itu salah satunya di substantif test of transaction atau pengujian substansi atas transaksi. Jadi digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit itu sudah digunakan. Nah, terus apa lagi ya? Oke, yang ketiga itu adalah substantif analytical procedure. Jadi bagaimana kita itu, ya ini sebenarnya analytical procedure ya, ini bukan substantif, ini salah harusnya. Iya, tapi karena substantif itu ada 2 ya, satu yang detail of balance itu sama yang analytical procedure. Harusnya kata-katanya salah sih harusnya gitu. Jadi lanjut ya. Analytical procedure itu digunakan untuk membandingkan jumlah yang menunjukkan salah saji, mengindikasikan salah saji dari financial statement, dan untuk memberikan bukti yang substansif. Nah, itu tujuan dari prosedur analitis. Jadi 2, untuk menunjukkan salah saji dan memberikan bukti yang substantif. Oke, terus yang keempat itu ada test of detail of balance. Oh ya, kalau misal aku kecepatan atau mungkin ini ya, mungkin kalian pengen nanya langsung ditanya aja ya, jadi nggak usah malu-malu. Nah, aku nih masih bingung ini kenapa floatingnya itu nggak bisa di hide ya. Di bawah aja. Nggak, itu yang di atas itu, Bah. Yang ada mute, ada start video tuh kan. Nah, itu tuh agak mengganggu. Oke, lanjut ya. Tadi test of
Detail balance. Jadi test of detail balance itu fokus. Nah, sebenarnya kalau detail balance dengan test of transaction itu bedanya adalah kalau misalkan untuk yang detail balance itu digunakan untuk lebih ke fokus pada ini income statement account dan ini termasuk dari related disclosure atau pengungkapan balance sheet. Nah, ya. Jadi bedanya test of transaction itu kalau test of transaction itu memenuhi ke-6 atau 7 ini ya tujuan audit, tapi kalau misalkan yang test of detail balance itu lebih kepada bagaimana tes itu atau pengujian itu dilakukan pada general ledger yang nanti hubungannya sama balance sheet dan income statement. Nah, terus yang kelima ya, ini 5 ada tambahan audit data analytic atau ADAS and other technology being increased use throughout the audit. Jadi kayak ada data-data analytical dan teknologi lainnya yang digunakan untuk mengetes ini ya financial statement atau laporan keuangan gitu ya, untuk pengujian lah gitu, pengujian audit. Nah, biasanya ada situ audit data analytic itu digunakan untuk tiap 5 tes data tadi. Jadi kayak tambahan aja. Terus tambahan ada itu juga digunakan sebagai prosedur performance. Nah, jadi bagaimana prosedur untuk ini ya performance during completion of audit. Jadi kayak prosedur untuk melakukan selama audit itu diselesaikan. Nah, the choice of which test. Jadi tiap pilihan dari tes itu digunakan dan bagaimana extensively atau sering extensively digunakan untuk performance. They can vary widely. Jadi kayak semakin variasi gitu dalam audit. Untuk perbedaan level of internal control, efektivitas dan inherent risk. Jadi intinya itu adalah ketika pakai take out test itu sebenarnya ada 2. Yang pertama tadi ya untuk digunakan untuk menilai efektivitas kontrol tadi ya, internal control dan inherent risk tadi gitu. Nah, auditor biasanya mengkombinasikan dari 4 ini. Jadi menggunakan semuanya untuk mendapatkan bukti yang cukup atau bisa dibilang tepat gitu juga. Nah, sebagai respon untuk mengidentifikasikan resiko selama ini ya risk assessment procedure. Biasanya dibilang evidence make. Evidence make itu adalah bauran bukti ya, bauran bukti. Jadi bukti-bukti yang selain tadi ya dijelasin sama Tasya tadi itu bauran bukti ya. Nah, jadi intinya semuanya bisa dipakai tergantung tadi nih internal kontrol efektivitas dan internal risk. Nanti ada perbandingan ya. Kalau pengendalian internal itu gimana itu ada nanti di buku ini. Terus kita lanjut. Nah, terus kalau misalkan di sini ini sebenarnya ini. Nah, okay. Lanjut. Nah, di sini untuk ini ya jenis ini ya. Peran pengujian ya, pengujian audit dan ini audit risk model atau ini ya model resiko audit yang kemarin ya. Ini rumus PDR ya. PDR ingat apa? PDR. Planet Detection Risk ya. Nah, itu tuh dari ini juga acceptable audit risk, inherent risk, control risk ya, jangan lupa. Nah, di sini kalau misalkan test of control itu kan kepada control risk ya. Ingat ini kan untuk pengendalian internal. Nah, control risk itu terjadi ketika ada di pengendalian internal. Nah, terus ini ada substantive test of transaction. Nah, kan tadi kan digunakan untuk bagaimana menguji ini ya kemungkinan salah saji ya dalam menentukan tujuan audit tadi ya. Nah, tujuan audit dalam transaksi kan berarti kemungkinan ada di control risk atau planet detection risk. Nah, sedangkan substansi analytical procedure itu ada di PDR ya. Terus test of detail balance tadi ya, detail balance-nya itu ada di laba rugi dan income statement.
Nah, ini kan di sini ya, teman-teman. Nah, jadi ketika udah dites semua ini, nanti kan otomatis akan tercipta ini bukti yang tepat dan mencukupi. Tadi kan tujuannya kan ketepatan dan kecukupan ya. Nah, di sini itu kan tadi ada ya audit data analisis itu digunakan di semua ya kayak suplemen gitu. Itu cara baca ininya ya, baca bangannya. Terus yang di sini ya, kalau misalkan role of audit test itu di audit the sales of collection. Nah, ini contoh ya, contoh pengujian ya. Kalau misalkan dalam siklus penjualan dan penjualan dan penagihan. Nah, kalau misalkan jual biasanya kan ke account receivable ya kalau piutang. Nah, nanti kan otomatis ini akan jadi cash ya. Cashnya kebetulan di cash in bank, cash di bank ya. Nah, di sini kalau misalkan yang sales transaction itu kan hubungannya di sini nih, di sini ya, kan dikredit sama debit ya. Nah, tapi kalau nanti udah dilunasin ya kayak jurnal biasa ya, nama di kas. Nah, ini sales transaction dan cash receipt. Nah, tadi kalau misalkan kan untuk test of control itu kan including procedure to obtain the understanding and of internal control. Jadi termasuk prosedur bagaimana kita itu memahami internal control. Nah, di TOC itu kan lebih kepada transaksi yang ini ya, transaksinya itu. Jadi bukan kepada jurnal-jurnal. Tapi kalau misalkan SAP itu kan tadi apa namanya? Ini ya, substantial analytical product. Tadi kan kalau misalkan analytical product itu kan dia sesuai pengertiannya itu kan dia bilang bagaimana untuk menunjukkan salah saji dan memberikan bukti apa substansif itu tujuannya ya. Jadi ada dua. Itu juga termasuk pengertiannya. Nah, itu kan karena tadi dia pengen salah saji berarti kan di sini dia pengen lihat nih di sini ya. Nah, di sini nih, ini SAP-nya di situ. Substantial analytical produknya di sini. Sama dengan karena dia juga pengen membuktikan kalau emang penjualannya ada, maka ketika di jurnal-jurnal di transaksinya dia juga harus tahu gitu. Nah, jadi ada dua di sini ya untuk SAP. Nah, kok TOC kan lebih kepada pengendalian internal. Gimana kalau transaksinya ini salesnya itu gimana sih pengendalian internalnya? Apa salesnya itu kok dijual nggak usah kasih bukti atau penjualnya itu gimana nggak nyatat diskonnya. Nah, itu misalkan kayak gitu kan. Nah, ini contohnya. Jadi kan tadi kan tujuan substantikal itu kan untuk apa ya? Salah saji dan buktinya. Jadi di sini ada dua. Terus ini ada di sini TBD ya. TBD itu test of detail balance. Nah, kan nanti endingnya ini, ya kan? Ini kan nanti masuk ke mana? Ke income statement kan? Nah, sesuai dengan pengertian tadi, TDB itu kan fokusnya sama neraca dan apa yo? Neraca dan income statement. Berarti kan ending balance-nya ini akan nanti diuji. Benar nggak nih perhitungan dari nanti ada sales diskon di sini dan misalkan ya jadi sales diskon dan sales jadi satu akun misalkan. Nah, ini cek dulu nih, benar nggak? Nah, jadi pakai yang di test of detail balance. Sama dengan yang account receivable karena nanti kan ini masuk ke neraca ya, balance sheet. Terus kenapa kas di banknya enggak? Sebenarnya harusnya itu ini kenapa di sini kalau TBD-nya itu enggak ada? Karena biasanya itu ya. Kenapa lebih fokus kepada AR dan sales? Karena kan biasanya ya itu transaksi itu yang untuk detail balance itu kan apa ya? Logikanya gini, mungkin sampai akhir tahun itu masih jadi piutang. Jadi fokusnya ini sebenarnya ini. Ketika udah gini ya, ketika account receivable yang udah diterima itu nanti malah yang lain ya apa tes yang lain itu lebih bukan lebih bagus sih, lebih efektif gitu dibandingkan test of detail balance gitu. Oke. Udah SAP ya, TDB ya, test of detail balance udah, TOC-nya juga udah nih yang test of transaction tadi ya. Itu kan digunakan untuk asersi manajemen lengkap atau enggak, emang keterjadian enggak. Makanya di sini nih, coba perhatikan kalau SOT itu hampir sama dengan TOC ya, kondisinya di auditnya. Tapi kan kalau TOC itu kan pengendalian internalnya, jadi gimana nanti ke apa sifat gimana nih bilangnya sifat kepada pelanggan. Tapi kalau SAP itu lebih kepada bagaimana kita itu perusahaan itu dilihat bagaimana dia itu apakah transaksinya itu memenuhi tujuan audit yang asersi kemarin ya, ketersediaan, kelengkapan, penilaian dan lokasinya itu di situ ya. Nah, oke, ini juga sama ya. Ya, jadi gitu penjelasannya. Nah, ketika udah semuanya maka akan muncul ini bukti yang
tepat dan mencukupi di draft. Oke, lanjut ya. Kalau misalkan yang di sini selecting which type of sales itu ini ya, bagaimana auditor itu biasanya menggunakan 5 type of test ketika melakukan audit dari financial statement. Tapi biasanya di beberapa tipe itu ditekankan, ya, emphasize, ditekankan atau dikuatkan tergantung dari apa ya, circumstances itu kayak tergantung kondisi lah gitu. Nah, beberapa faktor yang mendorong auditor itu memilih type of test to select. Nah, pertama adalah availability. Jadi kesediaan dari buktinya itu. Kalau misalkan empat tadi kan tiap empat bukti itu biasanya termasuk dari type of ini ya, jenis bukti tadi yang udah dijelasin sama itu, ada confirmation, infection, ada recalculation, ada reform. Nah, itu yang dijelasin sama Tasya. Yang kedua itu adalah relative cost of type of test. Jadi tergantung auditor itu harus memutuskan bagaimana jenis tes atau jenis bagian itu dipilih untuk mendapatkan ini. Kan tadi kan goals-nya itu adalah bukti yang tepat dan mencukupi. Nah, tapi ini cost of evidence sangat penting untuk dipahami. Jadi bagaimana juga biaya itu juga penting. Nah, ini ya, type of test are list below in order increasing clause. Jadi ini apa ya, kelompokan tes itu berdasarkan biayanya. Kalian bisa lihat di halaman ke-48 ya, ya, di buku itu ada ya. Jadi yang paling murah itu dari ini ya, substantikal itu paling murah ya. Makin ke bawah tuh makin mahal gitu. Nah, makin ke bawah itu makin mahal. Yang paling mahal itu kan test of detail balance. Nah, lebih mahal kenapa? Karena kita itu kan perlu ngirim konfirmasi dan dalam menghitung persediaan. Nah, biasanya itu auditor ini, karena ini yang paling mahal, biasanya itu auditor itu butuh perencanaan yang matang ya. Jadi makin ke bawah ini makin mahal ya gitu. Terus efektivitas dari internal control dan internal periksa. Jadi kalau nanti ini akan aku kasih contoh ya, di buku juga ada ya, kenapa ini juga termasuk faktor pendorong itu auditor itu harus memilih tesnya. Oke, lanjut. Ini masih banyak slide-nya. 19 lagi. Nah, ini contoh ya. Kalau misalkan grafik itu di buku juga ada ya. Jadi kalau misalkan di sini ini sebenarnya bagaimana kita itu menilai dari jadi audit asuransi itu atau audit itu dari pengujian substansi dan pengendaliannya itu didasarkan dari tingkat internal yang berbeda. Nah, tadi kan aku bilang tergantung efektivitas pengendalian internal. Gimana kalau misalkan kita baca dari sini? Nah, kalau misalkan asuransi ini actable asuransi itu asuransi yang dapat diterima, yang ini tidak sama sekali asuransi. Asuransi kemarin itu apa ya? Memadai ya, memadai lah gitu. Nah, di sini kalau misalkan A itu adalah posisi sebelah kiri ini adalah penilaian resiko awal. Nah, ya, ini yang awal. Jadi ini asumsinya adalah auditor itu tidak bilangnya itu adalah pengendalian internal itu dia tidak efektif. Nah, pertama gitu kan. Yang kedua yang B itu yang B ini ya. B ini adalah apa ya? Semacam gini. Jadi penghasilan pengurangan lebih lanjut atas risiko pengendalian itu tidak apa ya? Gimana bilangnya? Pokoknya ini adalah risiko pengendalian yang minimum, ini minimum. Di sini. Oke. Nah, biasanya audit laporan keuangan dan audit pengendalian internal itu diintegrasikan. Nah, di sini adalah audit perusahaan publik itu di sini posisinya. Ini kan karena ini paling minimum tadi kan. Nah, jadi di sini. Nah, terus yang titik C ini gimana? Kalau titik C itu adalah titik gimana keefektifan. Nah, ini titik yang mananya keefektifan. Ya.
bisa dicatat ya. Jadi, nah kalau misalkan yang ini kan ada C1, C3. Nah kalau makin ke atas itu kan makin apa ya, makin acceptable assurance. Jadi lebih ini ya, lebih diterima. Nah kalau misalkan yang C2, C3, C1, C3, C2 dan C1 gimana bacanya? Kalau C1 itu dia yang C3 ini adalah pengendalian yang paling maksimum, paling atas. Jadi resiko pengendaliannya paling maksimum. Nah, jadi ini didapatkan ketika ada pengujian substansif ya. Pengujian gimana sih? Nah, pokoknya ini sini pengujian substansif. Terus yang di sini ya, kalau misalkan yang C2 itu ini tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Jadi di sini ada dibilang ya, kalau misalkan C3 itu tidak tergantung pada pengendalian, yang C2 itu tergantung pada pengendalian, C1 itu sangat bergantung kepada pengendalian. Jadi di sini kalau misalkan C2-nya itu tengah-tengah. Jadi apa ya bilangnya ya? Pokoknya karena maksimumnya jadi ini maksimum, jadi ini yang paling kemungkinan ya keyakinan audit itu semakin tinggi. Nah, itu. Kalau misalnya C1 ini kan paling rendah ya gitu. Nah, itu cara bacanya. Jadi gitu. Oke, lanjut desain dari audit program. Nah, desain ini ketika udah auditor itu menggunakan penilaian risiko dari prosedur yang digunakan untuk menilai dari appropriate itu ya, bukti yang tiap dari tes itu, maka di sini specific audit procedure for the each type. Nah, jadi specific audit itu membuat prosedur tiap tes yang harus didesain dan dikombinasikan dalam audit program. Nah, tiap siklus transaksi akan lebih sering dievaluasi menggunakan separate set of sub audit program. Jadi kayak lebih digunakan apa ya, kayak dievaluasi untuk menggunakan beberapa pilihan dari sub audit programs. Nah, di sini risk assessment procedure ini audit program itu biasanya digunakan untuk mendesain 3 tambahannya, itu test of control. Tadi ya, ini adalah audit program itu biasanya ada tambahannya dari most audit itu ada test of control, substantive dan substantive analytical procedure, sama test of detail balance. Nah, ini biasanya yang sering dipakai. Most audit is design. Nah, itu tambahannya. Audit standar atau standar audit itu membutuhkan auditor untuk menulis audit program. Meminta auditor itu untuk menulis program audit. Engagement management software, nah itu engagement management software itu membantu auditor untuk memilih bukti, memilih kecukupan dari audit prosedur untuk mengorganisasi hal tersebut ke dalam audit program. Terus audit prosedur bisa ditambahkan atau dihilangkan selama auditor itu selama dimungkinkan oleh auditor. Ya, jadi masih bisa. Nah, ini metodologi untuk mendesain ini ya, test of control ya. Jadi bisa dilihat di buku ya, halaman berapa ini? Halaman 92. Nah, itu ada ya. Jadi pertama itu adalah memahami pengendalian internal, itu pasti. Ya, ketika kita pengen menggunakan metodologi dalam perancangan pengujian pengendalian, nah ini harusnya pengujian pengendalian dan pengujian substantif of transaction itu dia. Nah, itu test of transaction. Nah, itu ada empat tahap ya. Jadi pertama untuk memahami internal control pastinya. Yang kedua, ini sama dengan yang perencanaan tapi beda sedikit. Mengenai resiko dan pengendalian yang direncanakan. Terus menentukan luas pengujian pengendalian. Nah, ini jadi kayak sampel tadi ya.
Terus yang terakhir adalah mendesain pengujian pengendalian dan pengujian substantif tes untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Nah, berkaitan dengan tujuan audit ya, berkaitan dengan transaksi. Ada 4 tadi ya, prosedur audit ya. Itu kan buktinya yang dibutuhkan ukuran sampel, terus ada timing, penempatan waktu, dan item yang dipilih tadi. Ada 4 ya, 4. Bukti audit tadi ada 4 ya, keputusannya ya. Nah, ini juga termasuk ya. Oke, lanjut. Memang agak ini ya, memang lebih ke step-step gitu tuh Bang. Jadi ada 4 tahap juga, itu 4 langkah pengujian substansif dan test of control, itu ada 4. Pertama yang digunakan adalah melakukan tujuan audit dengan transaksi pada kelas transaksi. Nah, jadi tujuan audit dari transaksi, jadi asersi ya, ini asersi. Asersi yang kelas transaksi kemarin, ada yang ingat apa aja? Kan ada keterjadian, kelengkapan, hak kewajiban, ada 6 nggak salah ya. Nah itu termasuk dalam ini ya asersinya yaitu. Jadi memang bakal berkaitan dengan yang tes ini. Yang kedua, mengidentifikasikan pengendalian kunci dan membuat pendahuluan atas risiko kontrol risiko, pengendalian risiko. Nah, jadi itulah memang kalau ketika kita udah tahu tujuannya, maka kita mengidentifikasikan pengendalian kuncinya gimana. Nah, untuk risiko. Nah, terus mendesain pengujian pengendalian. Nah, mendesain pengujian pengendalian itu pakai yang tadi ya, 4 sama ya, pakai audit prosedur, ukuran sampel, item-item dipilih, dan penempatan waktu timing. Nah, ini bisa lanjut ya ke sini misalkan kalau misalkan dari langsung ini juga bisa ya, langsung ke step keempat, tapi lebih enak itu jika kita itu menggunakan keempatnya. Oke. Nah, di sini ya design of pengujian substansi ini agak sama ya, pakai prosedur audit, item sama sample size-nya juga, timingnya juga. Nah, terus ini adalah kalau tadi kan test of control sama substantive test. Nah, tapi kalau misalkan yang ini test of detail balance itu ada ini untuk AR ya khususnya. Itu yang pertama mengidentifikasikan resiko bisnis klien melalui piutang usaha. Ini khusus untuk account receivable. Yang kedua itu adalah menetapkan materialitas kinerja dari account receivable. Yang ketiga adalah menilai resiko dan untuk penjualan dan penagihan. Nah, ini sebenarnya nanti ini akan di pertemuan terakhir kalau salah ya dihitung gitu. Nah, terus yang keempat itu adalah mendesain dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansi tes tadi ya, itu di sales and penjualan dan penagihan juga karena hubungan dengan account receivable. Yang ketiga adalah merancang statistical analytical procedure bagi account receivable, saldo account receivable. Yang terakhir adalah mendesain atau merancang pengujian rincian account receivable balance dan untuk memenuhi tujuan audit terkait dengan saldo ya. Nah, itu ada pokoknya step terakhir itu ingat ada 4 nih ya. Nah, dengan bukti-bukti audit tadi. Tujuan audit. Keputusan audit. Ini sampai slide berapa sih? 24 ya. Ini juga ya bisa dibaca nanti. Soalnya ini pengujian saldonya itu tambahan ya. Jadi kalau misalkan ini hubungannya dengan materialitas. Jadi pertama, nampak nggak sih? Nampak nggak? Nah, jadi pertama adalah kita itu bagaimana sih untuk pendekatan dalam pengujian rencana saldo. Pertama kita menentukan tujuan dulu, tujuan audit dari kelas transaksi. Ya, tujuan audit asersi tadi ya. Terus mengidentifikasikan pengendalian kunci. Bisa. Ketika itu maka kita udah bisa mendesain test of control. Nah ini banyak bangetnya. Jadi ini bisa dilanjutkan ke yang lain, misalkan langsung ke desain test of balance atau mau ini lanjut ya langsung ke design of substantive transactional. Tadi ini pendekatan
pengujian rincian saldo tadi, test of detail balance ini memang butuh beberapa lebih kompleks gitu ya. Jadi ini baru khusus untuk AR kalau nggak salah ya, baru untuk AR doang gitu. Ya. Nanti aku share ini jadi kamu bisa baca ya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, hubungan antara transaksi dan ini. Transaksi dan related audit objektif. Nah, jadi di sini ya, hubungannya itu sebenarnya memang banyak istilah ya. Jadi jadi test of detail balance itu biasanya didesain untuk memenuhi balance related of audit. Jadi test of detail balance itu didesainnya atau dirancang itu untuk apa? Untuk memenuhi ini balance of related of audit objektif. Jadi kayak memenuhi tujuan audit dari tiap akun yang dan extend this test. Nah, ya menguji tes ini atau membesarkan ini membesarkan atau meluaskan cakupan lah gitu tesnya itu untuk mengurangi when transaksi related audit objects have been certified. Jadi ketika untuk mengurangi ketika transaksi related yang transaksi yang sudah bertujuan yang sama yang berhubungan audit objektif itu sudah dilakukan atau satisfied itu kan sudah dipuasin ya atau dilakukan dari test of control dari on atau substantive test of transaction. Nah, even when transaction related of audit are made, nah meskipun beberapa transaksi yang berhubungan dengan audit objektif sudah diketemukan, the auditor tetap harus very primarily, jadi harus primary on substantive test of balance to meet following balance rate of audit object. Jadi tetap ya meskipun udah transaksi itu udah semuanya berhubungan dengan tujuan audit itu sudah ditemukan, tapi auditor itu tetap harus really primary, harus tetap really itu kayak tetap harus mengutamakan substantif tes pengujian substantif dari balance itu ya untuk menemukan beberapa balance atau saldo terkait dengan audit objektif yaitu receivable value. Nah, ini kan hubungannya sama kalau kalian tahu kan inventory ya. Inventory AR bisa right and obligation itu kalau aset itu sudah benar-benar dimiliki dan kewajiban itu memang benar-benar kewajiban kita. Presentation itu lebih ke pelaporan ya, pengungkapan gitu. Itu apa aja. Nah, itulah ya. Nah, ini ya hubungan ya. Jadi ada ada fase-fase audit ya. Fase audit yang pertama hubungan antara 5 bukti terkait dengan terms. Ya, terkait terms atau bisa dibilang terkait dengan ini ketentuan. Dengan bukti, ketentuan dengan bukti. Jadi ada hubungan antara 5 istilah penting ya. Jadi ada 4 tahap ya. Kalau misalkan di audit itu ada fase ya, fase 1 sampai 4. Di masa audit proses audit itu ada merancang ya. Ada merancang yang pertama, merancang pendekatan audit. Ini pas kedua, Merancang pendekatan audit. Nah, di sini kalau misalkan audit objektifnya itu belum ada karena baru merancang kan. Nah, baru merancang. Nah, terus jenis pengujiannya apa? Kalau jenis pengujiannya itu untuk prosedur penilaian resiko, risk assessment dulu. Itu adalah memahami yang ini ya. Ini bisa kalian baca lagi di sebelumnya di bab berapa ini? Ini kan perencanaan kalau tidak salah. Memahami bisnis klien, pengendalian internal, terus melakukan prosedur analitis, terus keputusan buktinya apa? Nah, hubungannya itu keputusan buktinya apa? Prosedur audit dan ketepatan waktu. Terus jenis buktinya apa? Nah, jenis buktinya itu inspeksi tadi ya. Terus inquiries, pernyataan ke klien sama prosedur analytical.
Ya, karena masih awal, jadi objek itu enggak ada ya, masih awal-awal. Belum ada tujuannya. Nah, ketika kedua itu udah hampir lengkap. Kenapa? Karena kita udah melakukan pengujian ini test of control dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, tujuannya apa? Itu terkait dengan asersi manajemen yang berkaitan dengan kelas transaksi atau transaction. Yang pertama keterjadian ya, kelengkapan, akurasi, posting and summarizing, classification, timing, presentation atau ini ya penetapan waktu atau pengungkapan. Nah, di sini jenis pengujiannya apa? Jenis pengujiannya itu adalah memahami dan menguji pengendalian internal. Sama ini test of transaction. Karena kan tadi kita kan melakukan ya pengendalian, maka ya pasti yang kita lakukan ya test of control dan transaksi of test. Nah, itu adalah jenis pengujiannya. Terus kalau misalkan kebutuhan buktinya apa? Ya semuanya. Dari timing, item select, terus current sample, sudah audit. Karena kan kita udah mulai pakai tes. Nah, ketika udah mulai pakai tes yang tadi ada 4, ada 5 ya. Nah, jadi itu harus pakai semuanya. Tapi kalau misalkan yang awal tadi karena masih awal-awal ya cuman butuh 2 gitu. Nah, ini jenis buktinya apa? Ada infeksi, ada observasi, kita butuh juga observasi, terus inquiries, kita butuh apa ya? Semacam tanya jawab dari klien, terus rekalkulasi dan performance atau pelaksanaan ulang. Nah, itu juga penting. Yang ketiga adalah bagaimana kita itu melaksanakan prosedur analisis dari pengujian saldo. Nah, tadi kan pokoknya inti gini, dari tahapannya ya, kalau kalian paham atau kalian ngikutin tadi, itu kan yang awal dalam rumus itu ya, rumus penilaian resiko itu, PDRA, prediksi resiko itu kan dari test of control, baru mulai ke itu ya, substantive test of transaction, baru analytical procedure. Nah, jadi yang ketiga ya baru analytical procedure. Nah, ke analytical procedure itu lebih kepada ini bagaimana balance of credit atau saldo. Kalau tadi kan yang di awal itu kan asersinya adalah asersi untuk transaksi, tapi kok ini terkait dengan saldo. Saldo itu apa aja? Hampir sama, tapi ada kayak existences, completeness, akurasi, cut off, dan ini ya banyak ya. Nanti bisa dibaca lagi. Nah, tesnya apa? Analytical procedure, karena kita kan sudah melakukan analytical procedure dan detail of balance. Mereka ada 2 di sini. Nah, apa keputusan buktinya? Keputusan buktinya audit prosedur dan ketepatan waktu untuk yang substantial prosedur analitis. Tapi kalau misalkan yang rincian saldo, nah rincian saldo itu pakai semuanya. Jadi sampel size, terus yang semuanya, tujuan audit, timing, ukuran sampel. Nah, terus kalau nanti ada pertanyaan, kenapa yang substantial prosedur itu kok cuman analytical prosedur itu cuma 1? Cuma 2. Kenapa? Karena kita itu fokusnya sama, ingat tujuan prosedur analitis tadi apa? Salah saji dan memberikan bukti substantif. Makanya kenapa di sini itu cuma 2. Kenapa? Karena kita butuh prosedur audit dan timing waktu. Kenapa? Untuk butuh menunjukkan salah saji dan ini bukti yang substansif. Nah, itu ya. Oke. Lanjut ya. Jadi jenis buktinya juga ini yang makin banyak ya, ada pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik, ada konfirmasi, inspeksi. Nah, kalau misalkan yang di rincian saldo itu tanya jawab klien, pelaksanaan ulang, prosedur analitis dan rekalkulasi. Terus yang terakhir adalah menyelesaikan audit. Nah, ketika udah selesai di penyelesaian audit itu dan mengeluarkan laporan audit itu ya, WTP itu ya. Nah, kalau misalkan yang terakhir ini, maka asersinya itu yang pengajian dan pengungkapan. Ya, ini objektif ya, tujuan di sini. Ini banyak ya, ada keterjadian serta hak dan kewajiban, kelengkapan, keakuratan dan penilaian, klasifikasi dan dapat dipahami. Nah, kalau misalkan yang di sini fase terakhir itu menggunakan substantive test of transaction, detail of balance, dan analytical procedure. Karena kan udah mau terakhir-akhir nih,
udah mau melaporkan laporan audit, maka kita butuh yang analika prosedur. Nah, kita kan butuh meyakinkan salah saji, maka pakai ini, analika prosedur. Keputusan buktinya sama ya. Terus karena kita butuh laporan keuangan ya. Jadi kita perlu pakai ini detail of balance. Tapi kalau misalkan yang memenuhi tujuan audit, maka kita juga pakai yang ini, yang pengujian substantif atas transaksi. Nah, buktinya keputusan buktinya sama yang 4 semua. Kalau misalkan yang jenis buktinya cukup prosedur analytical, inspection, dan tanggung jawab klien. Oke, selesai. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan? Apa mau latihan soal dulu atau mau lanjut ini? Kita kuisis. Gimana teman-teman? Kuisis saja kali ya.